Hai, saya Martina Trial Purnomo. Saya akan mempresentasikan studio tugas akhir saya yang berjudul Pusat Rehabilitasi Satwa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Burung migrasi merupakan kekayaan alam dunia karena mereka memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengenal batas. Dan hampir seluruh daratan di muka bumi menjadi jalur migrasi burung. Wilayah negara Indonesia memiliki jalur migrasi burung yang terbesar di dunia. Sedangkan berdasarkan jumlah spesiesnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Cina. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan garis pantai terbesar kedua di dunia, dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari hutan hujan tropis yang terbesar di belahan bumi timur. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah yang strategis bagi burung migrasi untuk tinggal dan mencari makan, terlebih di saat belahan bumi utara mengalami musim dingin. Setiap tahunnya, terdapat total 262 spesies burung migrasi yang datang di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan WWF, 124 spesies diantaranya merupakan spesies yang dilindungi dan 19 spesies terancam punah. Walaupun kondisi geografis Indonesia merupakan surga bagi burung migrasi untuk tinggal, hal tersebut harus dinodai dengan masalah sampah ke lautan Indonesia yang menempati urutan kedua di dunia. Tercatat, 90% burung air di dunia telah mengkonsumsi plastik. Bukan hanya plastik, burung migrasi juga menghadapi permasalahan lainnya. Di kawasan Pantai Trisik dan Muara Sungai Progo, terdapat 44 spesies burung air yang bernaung. Mereka menempati lokasi tersebut dikarenakan sumber makanan yang melimpah dan terdapat banyak tambang udang yang menyebabkan burung migrasi tertarik untuk menempati lokasi tersebut. Kawasan mereka bernaung tidak jauh dari aktivitas manusia yang menyebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Di antaranya, burung migrasi dianggap sebagai penyebar penyakit, perburuan dan penangkapan, dan gangguan penerbangan. Lokasi mereka yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara YIA menyebabkan mereka dianggap sebagai gangguan penerbangan yang dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, burung migrasi yang bernaung di kawasan Pantai Trisik dan Muara Sungai Progo harus dipindahkan ke lokasi yang memiliki karakteristik alam yang sama dengan lokasi sebelumnya. Lokasi Muara Sungai Opak dipilih karena memiliki kesamaan karakteristik alam yang sama dengan karakter alam di kawasan Pantai Trisik. Selain itu, lokasi ini juga jauh dengan permukiman warga, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik yang terjadi antara manusia dengan burung migrasi. Beberapa burung juga telah tinggal di lokasi Muara Sungai Opak, tepatnya di hutan mangrove Baros. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut ideal untuk menjadi lokasi baru burung migrasi. Set yang dipilih terdiri dari kawasan lindung suaka alam mangrove Baros, garis sempadan sungai, kawasan budidaya pemukiman dengan kepadatan rendah, dan pertanian tanaman pangan. Bangunan akan difokuskan pada area bagian timur dan tidak ada pembangunan mayor di area kawasan lindung. Di kawasan lindung nantinya hanya akan berupa skybridge dengan intervensi yang sangat minimum untuk sebagai akses manusia ke habitat burung. Selain itu, terdapat peraturan sebagai berikut yang perlu diperhatikan. Tipologi yang dipilih untuk mendefinisikan studi saya adalah pusat rehabilitasi satwa, dikarenakan tipologi ini secara khusus berguna untuk menaungi satwa yang memiliki kemampuan untuk hidup liar atau satwa dalam perawatan yang nantinya akan dilepas liarkan. Tidak hanya sebagai fungsi konservasi, sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan, pusat rehabilitasi satwa ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Selain itu, pusat rehabilitasi ini juga menjadi sumber alternatif listrik dengan memanfaatkan sampah organik yang dikonversikan menjadi bahan bakar biogas untuk menghasilkan listrik. Sistem biogas ini kemudian diintegrasikan dengan instalasi desalinasi air payau untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku, yang berarti segala dasar pertimbangan dalam proses perancangannya akan didasari oleh perilaku satwa yang dalam hal ini adalah burung. Tidak hanya perilaku burung, dalam pendekatan pusat rehabilitasi ini juga berusaha untuk menciptakan manusia yang lebih beradab dengan memberikan sarana edukasi dan pemenuhan kebutuhan energi dan air, sehingga manusia dapat lebih menghargai eksistensi burung migrasi dan lingkungan. Pusat rehabilitasi ini menciptakan sistem permaculture atau dalam arti mengembalikan siklus ekosistem rantai makanan, sehingga satwa yang hidup dan bernaung di pusat rehabilitasi ini dapat mencari makan secara alami sehingga dapat meminimalisir intervensi manusia. Bentuk site dirancang untuk memaksimalkan pengairan pada site. Hal tersebut dicapai dengan merancang sungai-sungai kecil atau subak yang nantinya akan berguna sebagai pengairan vegetasi pada site.
serta untuk memenuhi kebutuhan air bagi satwa yang bernaung pada sel. Selain itu, pembentukan sungai kecil atau subak berguna untuk meningkatkan jumlah krustasea yang menjadi sumber makanan utama bagi burung migrasi yang berjenis burung air. Untuk memberikan ciri khas dari pusat rehabilitasi satwa ini, atau bahkan dapat untuk memberikan ikon kawasan, pusat rehabilitasi satwa ini mengambil bentuk analogi sarang burung yang memiliki void atau ruang untuk hidup di bagian tengahnya dan pelindung di bagian sampingnya. Hal tersebut memiliki filosofi aktivitas manusia pada bagian samping berguna untuk melindungi ruang tengahnya yang digunakan sebagai ruang hidup burung atau satwa lainnya. Pada kandang habituasi, kubah space frame digunakan sebagai pengkondisian iklim mikro di dalamnya untuk menyesuaikan iklim yang dibutuhkan oleh satwa. Void di tengah digunakan sebagai pelepas udara panas dan sebagai akses bagi burung untuk keluar dan masuk. Hal ini untuk memenuhi perilaku satwa untuk hidup bebas atau free will. Lalu pada kandang habituasi, subak tidak hanya dirancang pada bagian ruang luarnya saja, namun juga dialirkan menembus bangunan sehingga dapat memaksimalkan pengairan vegetasi di dalam kandang habituasi, serta untuk memenuhi kebutuhan air bagi satwa yang bernaung di dalamnya. Pada bagian dalam kandang habituasi terdapat inner dome yang digunakan sebagai sound dan visual barrier agar proses pembuatan biogas di dalamnya tidak mengganggu satwa yang ditampung di kandang habituasi. Inner dome terbentuk dari planter-planter yang dilingkupi vertical garden untuk meningkatkan fungsinya sebagai sound barrier. Sedangkan pada kandang habituasi, struktur menggunakan space frame pada bagian atas yang kemudian beban dihubungkan melalui damper gempa menuju struktur kolom balok beton lalu disalurkan ke fondasi bore pile. Damper berguna untuk memutus getaran apabila terjadi gempa, angin, atau beban lainnya. Untuk utilitas, seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, pusat rehabilitasi satwa ini juga berguna sebagai pemenuhan energi listrik dan kebutuhan air bersih. Melihat potensi besarnya sampah kompos yang akan dihasilkan, pusat rehabilitasi satwa ini memadai proses pengolahan biogas yang dimulai dari sampah kompos yang difermentasikan atau dibusukkan, lalu gas yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan bakar generator listrik, lalu panas dari generator listrik akan digunakan untuk mensterilisasi air sungai. Dalam waktu yang sama, aliran tersebut digunakan sebagai pendingin generator listrik melalui radiator. Lalu air akan didinginkan kembali menggunakan angin melalui celah-celah pada tower dan akan didesalinasi sehingga air dapat dikonsumsi dan didistribusikan. Diharapkan, dengan adanya pusat rehabilitasi satwa ini, lokasi tersebut dapat menjadi lokasi baru bagi burung migrasi untuk bernaung dan berlindung. Dan bagi manusia, pusat rehabilitasi satwa ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik dan air, serta dapat menjadi sarana edukasi dan rekreasi. Sekian presentasi studio akhir saya. Terima kasih.